Rancangan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bukan suatu kebetulan jika renungan dalam saat teduh kita hari ini berasal dari kitab Nabi Yeremia 29 ayat 11-13a yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apa maksudnya bagi kita? Apakah firman ini cocok bagi kita dalam keadaan yang sekarang ini? Atau sebenarnya hanya cocok bagi sebagian orang? Saudara-saudara, jika Tuhan sudah memberikan firman-Nya, maka firman itu untuk semua umat-Nya dan untuk segala keadaan yang dialami oleh umat. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita dengan memilih atau memilah mana firman yang cocok untuk diri kita dan mana yang lebih cocok untuk orang lain. Semua yang difirmankan oleh Tuhan Allah pas dan cocok untuk umat. Tinggal kitanya percaya dengan sepenuh hati atau tidak. Saya mengajak kita sekalian untuk selalu membawa firman itu kepada diri kita sendiri, dengan keyakinan bahwa Tuhan memang mau berbicara kepada diri kita secara pribadi melalui firman itu. Sekarang mari kita pelajari apa arti firman yang disampaikan kepada kita yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Pada mulanya firman ini memang disampaikan kepada umat Allah yang berada dalam pembuangan di Babel. Dan yang namanya dibuang jauh sekali dari tanah kelahiran yang dipahami sebagai suatu hukuman karena umat sudah melanggar perjanjian yang diikat oleh Allah sebagai perjanjian kekal. Kita semua sudah diajari ya bagaimana perjanjian kekal itu dan bagaimana memelihara perjanjian kekal yang diikat oleh Allah. Jika seumpamanya saudara lupa, jangan malu bertanya atau sharing dengan sesama. Orang yang dikasihi Allah tidak cuek dengan perkara-perkara rohani. Dan sekarang, sekalipun dalam pembuangan atau dalam hukuman, tidak berarti umat hanya nganggur atau bermalas-malasan. Tuhan memerintahkan untuk bekerja, sebagaimana dulu sebelum dibuang, seperti mendirikan rumah, mengusahakan kebun anggur, bahkan berkeluarga. Perintah Tuhan itu jelas, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apa artinya? Artinya, bekerja untuk kehidupan adalah sebuah keharusan bagi manusia. Hukuman pembuangan tidak lantas menabrak aturan bahwa manusia tidak boleh bekerja atau berhenti bekerja. Sebab Tuhan bersabda, yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di tengah-tengah umat yang harus tetap bekerja,
berketurunan, juga mengusahakan kesejahteraan kota, ada peringatan yang sangat jelas yang Tuhan katakan demikian. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Diperdayakan itu sama dengan membiarkan diri kita ditipu. Mengapa dilarang untuk tidak membiarkan diri diperdaya atau ditipu? Begini saudara, pada masa itu di perjanjian lama, Allah berbicara melalui nabi-nabinya. Allah juga memakai mimpi dan penglihatan kepada nabi-nabinya. Zaman sekarang sudah tidak lagi ya. Saudara perlu membaca surat Ibrani dalam terjemahan FIA. Dan para nabi inilah yang menjadi rujukan bagi umat. Bagaimana umat mengerti keputusan-keputusan Allah, terutama ketika berada dalam hukuman pembuangan. Umat selalu bertanya-tanya, kapan penghukuman itu berakhir? Dan kapan mereka bisa kembali ke tanah airnya lagi? Persoalan atau masalah itu bukan datang dari pekerjaan mereka, bukan dari mengusahakan kotanya, tetapi dari yang namanya nabi-nabi palsu. Tanda nabi palsu itu adalah mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengutus mereka. Jika umat membiarkan dirinya terpedaya, maka umat tidak lagi menaati dan mengikuti Tuhan. Umat akan dibawa kepada penyesatan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Padahal untuk rancangan Tuhan sudah jelas. Dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tetapi nabi-nabi palsu akan menubuatkan bahwa penghukuman akan mereka jalani hanya dalam waktu singkat saja. Siapa sih yang mau berlama-lama, apalagi sampai 70 tahun dalam pembuangan? Siapa sih yang kerasan di negeri orang tetapi statusnya budak? Siapa sih yang tidak rindu tanah airnya sendiri dengan segala kebebasan dan beribadah di sana? Iya kan? Nabi Yeremia yang menubuatkan seperti yang Tuhan perintahkan malah dibenci, malah dimusuhi, malah dianggap enggak pro umat. Sebaliknya, nabi-nabi palsu merebut hati kebanyakan orang dengan menubuatkan yang palsu, tetapi menyenangkan mereka, sehingga umat tidak lagi hidup normal dengan bekerja dan mengusahakan kesejahteraan kota. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang keadaan sangat terjepit. Kehidupan umat tidak baik-baik saja. Tidak bisa leluasa beribadah dan mempersembahkan korban. Terlebih lagi masa 70 tahun yang Tuhan rancang itu sangat lama sekali. Ada ketakutan yang menghantui mereka, ada kekhawatiran yang tak terbatas yang tidak kelihatan, ada keputusasaan hidup di tempat yang sulit di negeri asing. Kondisi hidup yang seperti inilah yang bisa saja dialami oleh umat di zaman sekarang, walau tidak berada di dalam pembuangan atau di dalam penghukuman. Kehidupan yang sulit, pekerjaan yang menjadi tumpuan sehari-hari, sepertinya sudah tidak dapat diandalkan. Secara ekonomi jauh sekali dengan waktu dulu. Kalaupun masih beribadah dan melayani, rasa-rasanya masih dikerjakan tapi tanpa nyawa. Kayak rutinitas saja. Sudah berdoa, tapi kok jawaban Tuhan itu lama dan rasanya jauh sekali.
Sudah begitu ada saja yang nawari dengan cara yang mudah, dengan melakukan ini dan itu, seperti bujukan nabi palsu yang memperdaya. Lihat hidupnya orang lain kok rasanya enak, semua gampang dan mudah gitu ya. Saudara-saudara, sama seperti yang Allah firmankan kepada umatnya dahulu ketika berada dalam pembuangan, demikianlah kepada kita hari ini. Apa sih maksudnya Tuhan itu? Maksudnya Tuhan dengan lamanya waktu yang Tuhan tetapkan, sehingga seolah-olah tak ada harapan lagi, sebenarnya Tuhan hendak mereformasi umatnya. Caranya menyeleksi umat yang setia kepadanya dari yang tidak setia adalah apakah umat itu membiarkan dirinya terpedaya oleh nabi-nabi palsu atau tidak. Penderitaan dan kesusahan bisa menjadi alat yang menjadikan hidup kita makin saleh atau justru melawan Tuhan. Kesusahan hidup yang dialami oleh umat dalam rancangan Allah adalah untuk membangkitkan keinginan atau kerinduan batinnya yang benar dan sehat, yaitu keinginan yang dikatakan begini, kamu akan memanggil aku, ayat 12. Betapa suatu pelajaran yang hebat tentang kesabaran Allah terhadap kita. Allah sebenarnya sudah bisa memberkati para pemberontak seperti kita ini lebih cepat jika mendengarkan, bertobat, dan kembali kepada Dia. Sekalipun kita tidak berada dalam pembuangan, sudahkah kita benar-benar memperdengarkan atau mendengarkan Tuhan Allah, bertobat dan kembali kepadanya dengan segenap hati? Kesusahan hidup yang tetap berada dalam rancangan Allah adalah untuk disposisi. Disposisi itu begini, engkau akan berdoa kepadaku dan aku akan mendengarkan engkau. Ayat 7 menunjukkan bahwa pola terencana Allah akan menjadi kenyataan ketika fokus kedagingan telah lenyap dan permohonan kepada Allah diperbarui. Itu disposisi. Fokus kita di mana? Apakah masih kedagingan atau sudah kepada Tuhan? Dan kata Tuhan, ketika seolah-olah tidak ada harapan, justru tekad itu lahir. Tekad apa? Tekad yang Tuhan katakan, kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku. Ini loh yang namanya mencari, yang diterjemahkan dengan mencari di ayat 7. Betapa Allah pasti sudah merindukan umatnya untuk mengabdi kepada Dia, menerapkan diri mereka sendiri untuk mengenal Dia, dan membolehkan Dia untuk tinggal di dalam mereka. Orang yang lapar akan menjadi kudus, karena hal itu akan keluar dari hati mereka. Seperti yang dicatat dalam Imamat 11. Allah meyakinkan umatnya bahwa apabila mereka mencapai pola pikir ini, Ia akan memenuhi janjinya tentang masa depan dan harapan dan kepulangan ke tanah air mereka. Janji itu sudah berdiri waktu lama. Dan banyak yang menderita sebelum hati mereka benar-benar berbalik kepada Allah. Apakah hati saudara sekarang ini sedang mencari Allah? Atau sedang mencari yang lain? Selamat ulang tahun untuk Ibu Lime, Christopher Robinson Kusdiarto. Doa akan saya Japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.